buta. Judulnya aja udah nyastra banget gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah Kidung Para Pencari. Kedua-duanya diterbitkan oleh Elek Media Komputindo Kompas Gramedia. Seperti ketahui, Elek Media Komputindo adalah penerbit yang nggak main-main gitu ya. Yang bisa masuk ke sana hanyalah karya-karya yang luar biasa yang memang layak untuk diterbitkan. Kemudian selain itu, beliau juga menulis beberapa puisi yang dimuat di berbagai antologi bersama. Kemudian saat ini beliau aktif di komunitas sastra Kementerian Keuangan Komputer, Komuniti Pena Terbang Indonesia. Kemudian di kelas puisi alit, di Santuy Literasi juga. Sementara kita bisa menyapa beliau di akun Instagramnya @nugroho_putu, sedangkan di YouTube-nya ada Nugroho Putu Warsito. Itu sekilas narasi Mas Putu, tetapi percayalah ini hanya sebagian kecil saja yang sudah Mas Putu keluarkan karyanya. Padahal beliau sering juga menjadi juara ya di kejuaraan-kejuaraan nasional dan internasional bahkan untuk penulisan puisi. Tapi beliau nggak nuliskan di sini, jadi saya nggak bisa baca. Gitu. Tapi kalau googling ada lah gitu. Pokoknya luar biasa deh prestasinya. Kemudian yang berikutnya saya juga akan dikenalkan nggak nih Mas Arief? Sebenarnya saya ingin kenalkan, cuman itu bionarasinya panjang, pakai banget. Itulah coki-coki, bukan coki-coki. Begitu banyak prestasi Mas Arief gitu, sehingga bacanya setengah mati. Oke, saya bacakan sekilas saja. Untuk selanjutnya bisa di googling ya Mas Arief ya. Ya. Mas Arief Akbar adalah sosok yang kerap dipanggil Mas Kelik. Ini juga panggilan sayang dari keluarga, atau Mas Ping Sanglir kalau di kalangan teater, karena beliau memang ada rengkotnya teater gitu ya. Lahir di Pekalongan 23 Juni 73. Terus kemudian beliau pernah bekerja di majalah Tempo bagian layout tahun 93. Kemudian pernah juga jadi juru mounting penerbitan Panji Koming di Kompas gitu. Terus kemudian pernah juga mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh tabloid Monitor. Kemudian beliau meraih sertifikat Scientific of Art. Kemudian beliau itu juga mendirikan sebuah sanggar seni dan sastra kreasi baru namanya Samudra Theater. Telah beberapa kali mementaskan dramaturgi antara lain Api Kardus, Ketak Ketik Ketuk, 0 km dan Cenayang. Tahun 96 pernah mementaskan opera Rujak, Tabir Gerbang Senja, disusul karya-karya yang lainnya seperti Cinta Anak Sulung, Misteri Mati, Petisi 50, Pastor of Pastor, dan lain sebagainya. Beliau memiliki 7 putra-putri, 2 putra dan 5 putri, bersama istri tercintanya, Julianti Akbar, yang masih aktif memimpin PT Merah Hitam Film, yang telah mempersembahkan film-film indie seperti Sang Pemanjat, Koprot, dan Kala Sendawa. Wow. Boleh daftar jadi talent nggak? Kemudian sempat pula merilis film layar lebar berjudul Badminton. Dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Namun percayalah bahwa karya-karya beliau luar biasa. Baik, sesuai dengan rundown acara kita, maka setelah pembukaan ini saya mohon kepada Mbak Ayu untuk penampilan yang pertama. Aduh, ini saya tunggu-tunggu nih dari kemarin-kemarin. Oke, silakan Mbak Ayu. Ya, terima kasih Mbak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu. Bagi yang belum kenal, bagi yang belum kenal, bagi yang sudah kenal, ya seperti itulah. Ya, pada malam hari ini saya ingin membawakan dua musikalisasi puisi. Yang satu sesuai dengan tema kita ya,
visi dari jembatan masa lalu apa tuh? Yaitu ya, jadi saya membawakan dua karya dari penyair beda generasi. Jadi yang satu generasi 45, yang satu generasi 75. Bener ya Kak? Mudah-mudahan tidak salah. Ketahuan deh. Ya, semoga bisa menghibur. Salah satu yang akan saya bawakan ini dari Khairil Anwar, judulnya Aku Ini Binatang Jalan. Kalau sampai waktuku, ku minta seorang kan merayu. Tidak juga kau tak perlu sedang itu. Aku ini binatang jalang, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari. Hingga hilang peri-peri dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Berlari, berlari, berlari. Kedengaran ya suaranya ya? Luar biasa. Yang satunya ini angkatan 75, penyair angkatan 75, karya dari Kak Nugroho Putu. Saya manggilnya kakak sih, karena saya anak pramuka, jadi manggilnya kakak. Judulnya Sepeda Kenangan. Di punggung kenangan yang rapuh, sepeda kecil usangku tak tersentuh, tergeletak di sudut gudang tua. Ingatan masa kanak-kanak datang berulang. Betapa banyak cerita dari sebuah sepeda. Terdengar lagi sayu gelak canda. Teriakan memanggil-manggil nama. Bagaimana tak rindu. Samar ku rasa perih di lutut. Dulu pernah tersungkur di pematang, tapi tangis dan air kata tak terbaca. Jalanan desa sepi, isaku terhenti sendiri. Luka memang sembuh oleh lupa, seperti kenangan yang justru jadi sayatan.
sergapan ingatan dan jebakan masa lalu. Air mataku biarkan lama-lama terurai juga. Hari ini datang mengisi hati. Kemarin tetaplah usang yang tak perlu satu-satu ku buang. Sepeda kenangan, sepeda kenangan, sepeda kenangan. Terima kasih. Gila. Keren banget. Aduh. Jadi pengen tidur. Terbuai, Mbak. Luar biasa. Oke. Aduh. Kayaknya saya pengen sampai malam itu dinyanyiin aja nih kayaknya. Baik. Implementasi puisi sebagai jembatan masa lalu menuju masa depan tentulah bukan sekedar membuat puisi yang bagus, indah dibaca dan juga enak didengar, melainkan dengan persiapan matang mengolah diri agar dapat melompat lebih jauh dalam menciptakan puisi-puisi yang bernuansa universal bagi peradaban manusia. Untuk itu bersama Mas Nugroho Putu dan Mas Arif Akbar mencoba menguak wawasan dan wacana peran serta puisi di dalam perkembangan global masa depan dengan mengadopsi sebuah pepatah. Buku adalah jendela dunia, sedangkan sastra adalah jendela budaya. Tentu saja ini menjadi sajian yang akan menarik dengan hadirnya penampilan Mbak Ayu dan Mbak Rini Ahyabinanti yang menghibur kita semua dengan suara emas dan petikan gitar indahnya. Marilah kita song-song era digitalisasi ini untuk menghantarkan kekayaan ragam budaya Indonesia di kancah dunia melalui sastra puisi. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang mau belajar budaya masa lalu untuk membangun masa depan. Oke, selanjutnya waktu akan saya serahkan kepada Mas Arif Akbar sebagai moderator dan Mas Putru sebagai pemateri ke depannya. Silakan Mas Akbar. Terima kasih untuk rekan saya Sis Inoksan atas waktu yang disediakannya, dan terima kasih juga tadi kepada penampilan yang sangat luar biasa, hebat. Begitu syahdu merdu, sampai saya sepakat dengan Sis Inoksan, seakan-akan terbuai kita ingin tidur karena hanyut menikmati lagu dari Rahayu Hestiningsih. Dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di acara malam hari ini. Bersama saya Arif Akbar akan memoderasi acara pada malam hari ini dengan tema yang diusung puisi sebagai jembatan masa lalu menuju masa depan. Menurut saya ini tema yang cukup menarik, sangat trendy di kalangan para penyair-penyair yang baru saja mulai debut karirnya di dunia sastra puisi. Namun ada sedikit tanya yang mengganjal. Mengapa harus puisi yang menjadi jembatan masa lalu untuk menuju masa depan? Lalu bukan musik seperti tadi yang kita dengar, atau seni rupa misalnya, atau misal pun yang masih bagian dari seni sastra itu sendiri, ada prosa di sana. Mengapa cerpen, novel tidak menjadi bagian dari jembatan untuk menuju masa depan? Atau drama misalnya. Mungkin menurut saya, mungkin karena puisi merupakan jenis sastra yang paling tua dibanding dengan sastra prosa dan drama. Sehingga cukup layak untuk tema malam ini, puisi sebagai jembatan menuju masa depan. Karena bangsa yang cerdas tadi sudah diungkapkan sama Sis Inoksan, bangsa yang cerdas adalah mau belajar masa lalu untuk membangun sebuah masa depan.
sebelum saya menyapa Mas Nugroho Putu sebagai narasumber, tadi sudah disampaikan bahwa beliau akan memberikan giveaway, yaitu 2 buku Kidung Para Pencari. Yang teknisnya nanti saya akan memberikan 2 pertanyaan, yang otomatis kaitannya dengan materi yang disampaikan oleh Mas Putu. Dan beliau yang menjawab, yang menentukan. Sekalipun misal jawabannya kurang pas, yang mendekati pas nanti beliau sendiri yang menentukan. Jadi yang untuk mendapatkan buku tersebut adalah Mas Putu, walaupun pertanyaan dari saya. Dan satu lagi, nanti di sela-sela interaktif antara saya dengan Mas Putu, ada satu penampilan dari Sis Rindianti Ayahdi yang akan menghibur kita semua. Jadi sekali lagi, jangan kemana-mana dan tetap di channel ini. Lanjut, saya pikir langsung menyapa ya. Apa kabar Mas Putu, Mas Nugroho Putu, gimana malam hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas Arif. Wah, ini luar biasa ini. Penampilan hari ini sepertinya sangat glowing sekali. Jadi apakah karena puisi ini Mas Putu? Jadi puisi membawa Anda begitu, saya lihat ini memang ceria. Apa karena puisi? Iya, karena puisi itu nutrisi Mas. Dan saya rajin mengevaluasi energi bahagia saya Mas. Jadi kalau dalam satu hari kira-kira seberapa sih kita tergerus kebahagiaan kita gitu. Jadi kalau kita rajin evaluasi insya Allah happy lah ya. Evaluasi kuncinya. Nah, kalau bicara evaluasi ini tadi tidak disebutkan ini sama Sis Ino. Ini tercatat di literasi yang saya baca, Anda Mas Putu menjadi pemenang LCPN ya. LCPN itu Lomba Cipta Puisi Tingkat Nasional tahun 2020. Dan luar biasanya menjadi juara 1. Di situ ada juara 2 Salahot Nasution. Dan juara 3-nya Agus Supriyatno SPD. Ini saya kenal dengan beliau. Agus Supriyatno itu memang penyair. Tapi justru di LCPN, di Lomba Cipta Puisi Tingkat Nasional tahun 2020, beliau hanya di posisi 3. Ini betul-betul nutrisi berarti Mas Putu ya. Apa rahasianya Mas Putu nih? Kok bisa ini tingkat nasional. Dan satu lagi, di kontributor sayembara di tahun yang sama, Anda sebagai kontributor sayembara puisi nasional. Di situ berjudul AN masuk juga dalam adopsi pohon tua pustaka. Jadi saya curiga, nutrisi yang bagaimana sebetulnya kok bisa mengilhami Anda sebagai penulis yang debutnya cukup luar biasa, menjuarai tingkat nasional, menjadi juara 1. Tapi sekali lagi jangan kemana-mana dulu. Perhatikan para rekan-rekan, nanti akan ada 2 pertanyaan untuk mendapatkan 2 buku dari materi yang akan disampaikan. Langsung saja kita berikan kesempatan kepada Mas Nugroho Putuwarsito untuk menyampaikan materinya. Waktu dipersilakan Ya. Mas Putu. Silakan. Terima kasih Mas Arif. Aduh, saya tersanjung ya. Saya sudah sembunyikan dari bionarasi, ternyata malah digali sama Mas Arif ini. Itu itu kecelakaan sejarah ya. Boleh saya share screen ya Bang? Ya, silakan. Silakan Mas Putu. Biar kelihatan kayak webinar-webinar serius lah ya, padahal isinya kita santai-santai aja. Udah terlihat kah? Sudah. Cek. Sebentar, masih belum. Udah. Oke, mohon izin Mas Arif, saya sampaikan. Ini nggak lama insya Allah ya, waktunya cuma paling nggak sampai 10 menit lah. Saya coba sampaikan ini tentang puisi sebagai jembatan masa lalu menuju masa depan. Sebelumnya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Saya dihubungi Mas Lutfi dari komunitas penikmat puisi tentang kesediaan menyampaikan materi terkait webinar di Kopip gitu. Dia ngasih pilihan beberapa materi. Salah satunya materi ini. Dan saya tertarik yang ini karena saya pikir terlihat sederhana, namun kita perlu tahu ya. Karena kita ini dengan masa lalu kita itu selalu terhubung.
puisi yang dinyanyikan oleh Mbak Ayu tadi, puisi saya itu tentang sepeda kenangan itu sebenarnya juga kegelisahan seorang putu ya, ketika bertemu dengan sepeda tua dan tergeletak di gudang, kita kebayang dulu seperti apa sih kita menggunakannya, dan ternyata seperti itulah cara bekerja akal kita, otak kita atas benda-benda atau suasana-suasana yang sederhana gitu, tapi itu memantik kita kembali ke masa lalu. Jadi dia itu jembatan memang, karena suasana-suasana puitik itulah yang membawanya. Oke, saya akan coba cerita tentang puisi ini, nggak usah dibaca cerita, ini saya juga main comot saja dari Google sebenarnya. Puisi itu apa ya? Yang jelas puisi itu ciptaan, kreativitas, ya, ekspresi, ya, emosi, ya, gagasan. Ya. Ada beberapa yang tipe nih, nggak apa-apa lah ya. Ini saya hanya menarik ke pengertian puisi itu sebenarnya apa. Dan secara umum ya pokoknya dia adalah suasana yang menangkap rasa kita. Saya seringkali membawa ini Mas Arif. Ketika kita sedang perpisahan gitu, diminta memberikan kesan dan pesan gitu. Saya mendefinisikan kesan dan pesan itu dengan cara yang berbeda. Gitu. Pesan itu kognitif, kita hanya menyampaikan apa yang kita inginkan, sementara kesan itu mentransfer rasa. Dan saya pikir puisi di ruangan itu. Puisi itu memiliki peran untuk menyampaikan rasa. Baiklah, saya cerita jembatannya. Ini tadi sebenarnya sudah disinggung sama Mas Arif ya. Bagaimana, kenapa sih puisi yang menjadi penghubung? Jadi kalau kita disebut jembatan, jembatan itu kan penghubung antar ruang. Itu kalau dari pengertian denotatif ya, pengertian makna jelas. Saya sering menggunakan makna jelas saja lah, nggak usah denotatif ya. Biar kelihatan Indonesia banget. Makna jelas atau makna kias gitu. Kalau makna kias bisa jadi jembatan ini bukan hanya masalah antar ruang, tapi antar waktu. Jadi seperti tadi, kita ketika bicara tentang masa lalu kita, masa kini. Jadi penghubung antar waktu itu. Nah, ini gambaran kita dengan kenangan dan harapan. Dulu sebenarnya, ini sekalian cerita aja ya Mas Arif ya. Tadi kan Mas Arif menanyakan mengapa kok nutrisi itu seperti apa di seorang putu. Gitu. Sebenarnya saya itu suka puisi sudah lama Mas. Jadi dari Sanawiyah dulu. Saya dulu anak pesantren Sanawiyah Aliyah. Sejak di SMP saya udah menulis puisi karena dimulai dengan Saat Jatuh Cinta. Biasalah ya. Saat Jatuh Cinta menulis puisi. Nah terus tapi waktu itu puisi benar-benar hanya untuk diri sendiri. Ya. Saya bahkan pernah membuat satu buku yang tidak saya terbitkan, gitu, tulisan oret-oretan. Saya beri judul Kenangan dan Harapan. Jadi sebenarnya kenangan dan harapan ini seperti memang ingatan kita dengan apa yang kita inginkan. Kalau ingatan itu kan kenangan. Kalau apa yang kita inginkan. Nah puisi itu sebenarnya menghubung antara itu. Apa itu dulu, kini, lalu esok itu ada di situ. Dulu itu tercatat di kenangan, kini itu dicatat dalam catatan, dan harapan itu ada membahas tentang esok. Jadi mungkin Mas Arif, saya itu seperti menggelembung karena dulu saya menulis saja terus. Bahkan dulu ketika saya kenal Facebook awal itu, saya itu nulis puisi di akun saya itu bisa sehari 5 puisi. Dan asal tulis aja. Tapi terus saya close karena Facebook mulai terlalu riuh ya, terlalu banyak madorotnya, saya close, akhirnya tutup. Tapi saya tetap menulis di blog dan beberapa media lain di luar Facebook. Sampai suatu hari dilirik Elek Media. Jadi sebenarnya mengapa saya diterbitkan di penerbit mayor pun saya juga nggak bisa cerita itu tipsnya apa, karena ya itu kecelakaan sejarah. Mungkin tipsnya saya nulis aja terus, nulis terus. Sehingga ketika Elek Media minta naskah, saya kirimkan tuh ratusan. Lalu diseleksi ketemu 100 sekian puisi. Jadi buku saya yang pertama ini, buku Kita Dua Kurva Saling Terbuka, ini 2019. Jadi sudah cukup lama umur saya sampai akhirnya bikin buku. Itu di usia 44 kali ya. 44 baru bikin buku saya. Bikin buku tunggal ya. Kalau antologi bersama cukup banyak. Nah, akhirnya baru tahun 2019 ini ya. 2019 yang Kita Dua, 2020 yang ini, dan tadi seperti kata Bang Arif di 2020 ternyata saya juga menang di beberapa sayembara. Saya nyaris lupa itu Mas sebenarnya karena saya main kirim aja kan, main kirim. Tapi nanti boleh, nanti kita coba singgung kalau ada yang pengen tahu puisi yang saya menang itu apa, nanti coba tak bacakan. Kemudian sekarang puisi itu ketika kita bicara jembatan masa lalu, saya ambil satu contoh puisi yang sangat legendaris. Menurut saya puisi yang ini sebenarnya kalau teman-teman baca mungkin ada di buku-buku sejarah itu Sumpah Pemuda gitu.
teks Sumpah Pemuda. Tapi bagi saya teks Sumpah Pemuda ini adalah sebuah teks puisi. Karena kan dia puitik kan. Bagaimana gumpalan-gumpalan maknanya dikumpulkan dalam satu rangkaian yang nyaman gitu dan menginspirasi. Nanti disinilah akan terasa bagaimana sebuah kata yang dikumpulkan dalam bait puisi itu bisa abadi, semangatnya, dan dia seperti chip gitu, seperti kalau anak sekarang bilangnya chip ya, kalau anak milenial itu, yang dicolok kemanapun media komputer apapun juga bisa auto playnya langsung nyala, gitu jalan. Seperti Sumpah Pemuda ini, ketika kita baca, mungkin teman-teman juga merasakannya. Ketika kita membaca Sumpah Pemuda itu rasanya lain. Bayangkan aja ya, Sumpah Pemuda ini kan ada kesadaran pertama kita satu tanah air, satu wilayah. Kita memahami kita dalam satu wilayah yang namanya Indonesia. Satu. Yang kedua, kita menyadari kita satu bangsa. Lalu kemudian ditutup dengan menjunjung tinggi satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi tanah air itu wilayah, di wilayah itu ada manusia-manusia di dalamnya, dan penghubung manusia di dalamnya itu karena berbangsa-bangsa, penghubungnya adalah bahasa yang disepakati. Bahasa itu adalah pikiran. Jadi ini buat sekalian mengingatkan kembali ya, karena menjelang Sumpah Pemuda, betul ya, menjelang Sumpah Pemuda ini kan Oktober, nanti kan ada 28 Oktober. Sumpah Pemuda ini nggak main-main. Sumpah Pemuda itu adalah titik kita tersadar kembali bahwa kita ini satu bangsa terhubung oleh pikiran. Ini yang menarik, Bang. Jadi sebenarnya yang membuat kita menyatu sampai dengan proklamasi itu nanti, itu puisi. Puisi itu adalah pikiran yang dikemampatkan dalam satu bait puisi yang disebut Sumpah Pemuda. Jadi itu membuat energi kita sampai mau merdeka itu kan karena kita sadar bahwa kita satu bangsa. Oke ya, ini cerita masa lalu itu. Dan sampai sekarang masih terasa dan sampai sekarang masih relevan. Ya. Kemudian ini contoh lagi, sosok Chairil Anwar. Puisinya sudah dimusikalisasi sama Mbak Ayu tadi ya. Salah satu puisinya. Ini kalimat ini juga kalimat yang wow. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Apa kenyataannya dia hidup 1000 tahun? Chairil Anwar secara fisik tidak. Bahkan mati muda ya. Baru 20 sekian, 23 tahun. Masih sangat muda ketika dia mati. Tapi pikiran besarnya, puisi-puisinya terbawa sampai sekarang. Dinyanyikan oleh banyak orang, dijadikan bahan musikalisasi, dibacakan puisinya. Energinya masih terasa. Karena puisi ini tadi bukti bahwa ini menjadi jembatan masa lalu kepada masa sekarang, masa depan. Satu lagi, ini juga almarhum ya, kakek Eyang Sapardi. Saya termasuk penggemar beliau juga karena bahkan setelah meninggalnya saya juga ikut dalam antologi puisi tentang Eyang Sapardi. Saya juga pernah menulis bersama beliau dalam satu ketika dia program menulis bersama Eyang Sapardi, saya ikut. Ini sebenarnya yang saya share di sini ini adalah satu artikel nih sebenarnya teman-teman. Ini artikel karya Dewi Alfianti. Bolehlah nanti di googling aja isi artikelnya. Yang fana adalah waktu, puisi-puisi Sapardi tetap abadi, tetap abadi. Aku mencintaimu, itu sebabnya aku tak pernah selesai mendoakan keselamatan. Ini puisi dia yang menghubungkan antara cinta dan doa. Dan doa itu menempel. Ini kalau teman-teman, saya kebetulan pernah di pesantren gitu ya Bang, nggak apa-apa ya. Jadi kalau ada hadis tentang penghubung antara orang tua setelah meninggal itu dia masih berkirim-kirimkan pahala, itu kan salah satunya karena doa anak-anaknya. Jadi sebenarnya mengabadi kita itu juga bagian karena doa-doa kita. Jadi sebenarnya nanti ketika kita membacakan satu karya orang yang terdahulu, sebenarnya kita juga memberikan catatan bahwa kita sedang mendoakannya agar apa yang dia katakan, apa yang dia tuliskan itu menjadi amal kebaikan untuk dia di sana setelah nggak ada. Oke, ini ya Eyang Sapardi. Saya lanjutkan dalam satu slide berikutnya. Ini kalau anak-anak gaul kenal kayak ini. Saya juga follower dia. Namanya Thana. Thana ini ya good looking, cantik ya. Namanya Rintik Seduh. Rintik Seduh itu animasinya Sana. Rintik Seduh ini kolaborasi sama Eyang Sapardi. Sampai dengan meninggal itu dia pernah berkolaborasi. Ini menimbulkan banyak polemik dulu karena dianggapnya Eyang Sapardi terlalu terlalu menganakmaskan si Rintik Seduh. Tapi saya tertarik dengan proses jembatan tadi itu. Jadi sebenarnya Eyang Sapardi ini termasuk yang memberikan ruang, dia menjadi jembatan untuk dilanjutkan oleh generasi setelahnya. Ini saya contoh ya gaya-gaya tulisannya Rintik Seduh ini. Kalau teman-teman ada yang belum kenal dia di media sosial, ini salah satunya ini ketika dia menulis aku menyukaimu karena kamu bisa
apa itu puisi anak sekarang banget gitu ya. Bahkan di komentarnya aja di situ cie suka cie gitu, tapi dia nggak suka lu. Itu kan kalimat-kalimat yang mana puitiknya gitu. Tapi sebenarnya dia menggali mengangkat ya puisi itu. Kalau saya nih termasuk boleh nanti boleh dibenturkan ya. Saya termasuk yang memahami puisi ini sebagai tadi nutrisi yang kita kecap gitu ya. Lalu dia itu bergerak, dia hidup, dia berkembang. Saya menikmati karya-karyanya anak-anak yang beginian ini, anak-anak milenial nih, yang tiba-tiba ini jadi penghubung ke masa depan. Kita sambil menebak-nebak nih ya, mungkin nanti Bang Arif bisa mempertajam di situ. Bagaimana sih sebenarnya nanti ke depan sana itu mau seperti apa sih puisi kita itu? Karena lihatnya sekarang anak-anak sekarang seperti ini cara mengangkatnya. Ada lagi satu Bang, namanya Marcella F. Ini ya kenal lah ya kalau teman-teman yang ini. Dia tuh Marcella ini juga pro dan kontra. Apakah buku NKCTHI itu nanti kita cerita tentang hari ini buku puisi? Itu bisa jadi panjang lagi ceritanya. Apakah ini puisi? Orang isinya cuma quote-quote yang dijadikan satu, bahkan akhirnya dijadikan film. Ya kan, dijadikan film. Tapi sengaja saya angkat ini agar kita merasakan bahwa jangan-jangan puisi Indonesia itu bergerak kemana? Kita nggak tahu nanti arahnya. Tapi kalau saya tidak bisa memungkiri bahwa tulisan-tulisannya Kak Marcella ini ketika ditulis dalam bukunya, saya punya bukunya NKCTHI, dan satu lagi Kamu Terlalu Banyak Bercanda kelanjutannya. Yang NKCTHI sudah dijadikan film. Saya membaca bukunya, saya merasakan suasana puitiknya. Saya bahkan judulnya aja saya sudah langsung ini pesan penting untuk anak-anak muda gitu. Nanti kita cerita tentang hari ini. Ini kan seru nih, Bang. Bagaimana kita anak muda yang selalu menikmati hidupnya dengan happy-happy saja, gitu. Tiba-tiba diingetin, suatu hari kita tuh cerita tentang apa yang kita lakukan hari ini. Ini kan bentuk pertanggungjawaban. Nggak ada yang nggak dicatat gitu. Nanti di bukunya bagus sekali tuh, Bang. Dia cerita tentang seorang ibu dengan anaknya, gitu, percakapannya. Ternyata ketika jadi film itu beda lagi gitu. Filmnya lebih detail lagi, cerita tentang hubungan antara kakak, adik, orang tua, itu dengan segala problemnya diangkat, dan itu menarik. Saya menganggap ini adalah sebuah suasana puitik yang dituliskan, lalu diterapkan dalam satu film, dan tetap menarik. Saya nyukil-nyukil aja, kalau kita mau nggak ada Apa Dengan Cinta juga seru ya. Ungu Violet, ini juga ada Benang Cinta ini. Aan Mansur. Ini Bang Ani juga saya penggemar beliau. Saya bisa mengikuti. Anggo alat peraga. Cek. Bocor ya? Ya lanjut. Silakan. Saya termasuk mengikuti gayanya ketika dia suka menulis dengan huruf kecil puisinya. Saya termasuk. Permainan. Nah, ini saya nukil puisi ini. Lihat tanda tanya itu, jurang antara kebodohan dan keinginanku memilikimu sekali lagi. Ini adalah salah satu puisi yang diambil oleh film Ada Apa Dengan Cinta kedua. Ada Apa Dengan Cinta yang kedua. Jadi ini juga contoh bagaimana puisi menempel dalam sebuah karya film, dan itu terus menjadi viral dengan segala kontroversinya ya, mungkin orang menganggap seperti apa, tapi kita lihat bagaimana akhirnya puisi itu menjadi lebih populer, lebih menyebar ke kalangan milenial. Termasuk sebenarnya, saya mohon maaf nih belum mengangkat di musikalisasinya. Sebenarnya musikalisasi itu adalah salah satu cara, kebetulan di sini ada dua musikus ya. Salah satu cara puisi itu menjadi lebih mudah diterima oleh khalayak. Kalau saya begitu melihatnya. Saya boleh sharing ya, pada suatu event Bang Arif, saya pernah diminta membacakan puisi di depan Bu Menteri Keuangan. Sudah lama sih, ini zamannya Bu Menteri Bu Sri Mulyani yang periode pertama. Saya pernah ada komunitas sastra kebetulan kita menang lomba gitu ya, lomba baca puisi dan lomba menyanyi. Kami dikumpulkan dalam satu event, diminta tampil di depan Bu Menteri. Yang menarik adalah ketika saya harus baca puisi di saat Ibu Menteri makan siang. Dan itu nggak enak banget. Baca puisi itu ternyata bukan sesuatu yang bisa dinikmati di segala waktu gitu. Kebayang ya teman-teman ya, baca puisi yang gini-gini di saat para pejabat makan, apaan sih gitu. Belum kalau tema kita temanya yang menusuk, mengiris-iris
sisi kepedihan dan sebagainya kan jadi malah nggak enak makan itu. Nah setelah itu teman-teman nyanyi dan nyanyi itu langsung mereka nyaman. Saya jadi ngerasa waktu itu bercanda sama teman-teman di Kementerian Keuangan. Oh ternyata ada seni permukaan, ada seni kedalaman. Seni kedalaman itu macam puisi itu. Seni kedalaman seni yang ternyata nggak bisa dinikmati oleh semua khalayak. Beda dengan seni permukaan. Ini bahasa permukaan kedalaman ini ikan di laut ya bang. Kalau ikan di lautan itu permukaan, ikan itu berwarna-warni. Nah, seni permukaan ini bisa jadi nyanyi. Lagu itu mudah dinikmati. Bisa jadi film-film populer gitu. Lalu seni kedalaman itu seni-seni yang ikan-ikan di kedalaman itu gurita, tidak berwarna-warni, gelap ya. Mungkin dia tangguh, mungkin dia galak, tapi dia tidak menarik bentuknya. Nah karena itulah musik itu bisa jadi alat untuk menjadikan puisi itu menjadi lebih menarik. Seperti juga film yang tadi saya sampaikan di contoh ini kan. Ini jadi film juga ya. Si siapa Titik Sendu ini juga bikin film. Apa judulnya saya lupa ya. Si ini juga jadi film, ini juga jadi film. Mungkin Abang Arif yang lebih paham lah di dunia teatrikal kan, bagiannya sisi film yang komersil dengan sisi drama-drama teater yang butuh jembatan antara itu. Nah, karena itulah pada akhir tayangan saya ini sebenarnya hanya ungkapan terima kasih, tapi sengaja saya saputkan di belakang sebagai latar belakang ini adalah podcast saya, judulnya Puisi Itu Nutrisi. Jadi saya sedang ingin jualan sebuah tagline, puisi itu adalah nutrisi. Artinya apa? Puisi ini menjadi satu asupan buat kita. Sampai sekarang saya masih sering ketemu. Mungkin karena latar belakang saya, Bang, ya, latar belakang saya birokrat, saya bertemu di kantor, ketemu orang-orang yang enggak seniman kayak lingkungannya Bang Arif mungkin ya. Sehingga akhirnya orang-orang yang baca buku saya itu kebanyakan, maaf ya Mas, saya baca sampai halaman 7 sudah enggak sanggup lagi. Karena baca puisi, enggak semua orang bisa menikmati puisi. Tapi saya mencoba menawarkan puisi ini sebagai satu nutrisi. Karena ternyata dalam kehidupan kita, tadi sudah saya kasih contoh, bahkan Sumpah Pemuda itu sebenarnya puisi, cuman kita nggak menyadarinya. Bahkan naskah proklamasi pun bisa jadi itu puisi. Memang kurang puitik sih, lebih puitik Sumpah Pemuda ya. Atau kayak apa namanya itu, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Sebuah penggalan kata aja tiba-tiba bisa diungkapkan dalam banyak versi. Atau kata-kata merdeka atau mati. Itu juga puisi yang membuat orang tiba-tiba rela mati untuk kemerdekaan. Karena tiba-tiba kata-kata itu kan hanya memberikan 2 pilihan. Dan itulah nutrisi kita. Terbayang ketika kita tidak memiliki asupan, kita tidak serius ya. Ketika bangsa kita tidak serius menjaga nutrisi budaya kita, kering kita. Saya kembali ke Sumpah Pemuda. Ada tanah air, ada bangsa, ada orang, nggak akan menyatu kalau tidak ada bahasa, tidak ada lemnya, tidak ada nutrisinya. Dan puisi ini adalah nutrisi. Mungkin begitu ya. Jadi jembatan, puisi sebagai jembatan masa lalu dan masa depan ini adalah karena puisi inilah yang bisa menghubungkan kita. Bahkan kalau saya boleh nukil Nabi Adam, orang pertama di muka bumi ini, ketika dia pertama kali bagaimana cara Tuhan meyakinkan pada iblis dan malaikat saat itu bahwa ini adalah makhluk yang sempurna, dia ajarkan pada Adam kata. Jadi sebenarnya kata-kata ini memang nilai lebih kita sebagai manusia. Ketika diajarkan kata-kata, kemudian dipamerkan. Tolong Adam katakan kata-kata ini, dia menyebutkan makna. Itu kan sebenarnya literasi kan. Dan literasi itu yang digumpalkan dari dalam satu puisi. Ya semoga malam ini menjadi malam yang kita menghormati, menghargai puisi sebagai nutrisi, dan semoga geliat tradisi berpuisi kita di negeri kita ini menjadi puisi yang lebih bergizi, sehingga nutrisinya bergizi, kita menjadi bangsa yang lebih sehat. Mungkin itu Bang. Mohon izin nih, waduh ceritanya jadi panjang. Ya, luar biasa, bagus, menarik. Terima kasih Bang Arif. Menarik ini. Ya, menarik. Jadi memang ya tidak dipungkiri ya bahwa karya sastra itu adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, bahkan ide, semangat juga ada, dan keyakinan dalam suatu bentuk gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dapat dilukiskan dalam bentuk tulisan. Artinya Mas Putu, jika puisi itu adalah nutrisi, apakah para penyair dituntut harus membuat puisi yang bagus? Sementara kita tahu di gawe-gawe itu, di sastra-sastra medsos,
bukan sastra koran ya. Kalau sastra koran jelas itu kurasinya luar biasa, bisa bercokol di sana tentu melalui kurasi. Tapi kita bicara sastra gawai sekarang ini. Ada kecenderungan mereka bosan di era 90, mereka bosan selalu membaca buku dan buku. Tetapi sekarang kita tiap hari pegang gadget. Jadi lebih condong, kembali lagi kita menyukai sastra puisi ini karena ada gadget. Dan yang termudah untuk mendapatkan puisi di gadget. Pertanyaannya, apakah harus bagus puisi yang bernutrisi itu harus bagus? Bagaimana, Mas Putu? Makasih, Mas. Ini pertanyaan yang dilematis ini. Idealnya memang harus bagus, karena ini kan keresahan sebenarnya, keresahan di dunia sastra ya, Bang. Karya terlalu banyak diciptakan, kritik sastra tergopoh-gopoh mengejar gitu ya, Bang. Ini kan dirasakan oleh teman-teman di kalangan sastra. Kritik sastra ini kan sekarang jarang sekali orang menulis kritik sastra. Dan kritik ini kan sebenarnya yang akan menjaga kita, atau kalau mencomot percakapan kita di awal tadi, evaluasi. Evaluasi itu kan ada di kritik. Namun, kalau apakah harus bagus? Saya termasuk yang pro ini, Mas. Mungkin ini saya termasuk pro yang jika kau mau ingin menulis puisi, maka tulislah saja. Tulislah saja. Lalu biarkan nanti media atau masyarakat itu menilai dengan. Saya termasuk yang meyakini ini, Mas. Meyakini kita ini sebenarnya memiliki tolak ukur sendiri di kepala kita. Mana yang bagus, mana yang jelek gitu. Dengan dilempar saja. Kalau puisi kita itu minyi-minyi terlalu misalnya karena kita lagi bucin gitu ya, kalau anak sekarang bilang lagi bucin. Kan kadang-kadang puisi kita jadi, apaan sih nulis begituan, yang menyukai hanya kita dan sang kekasih kita mungkin gitu. Orang lain malah enak gitu ngelihatnya. Ya kalau main itu lempar, kan akan ada responnya. Ya, tetapi begini Mas Putu, tetapi ini maaf ya saya potong ya, tetapi pada kenyataannya puisi-puisi Mas Putu yang masuk ini jenis-jenis romansa, jenis-jenis romantik yang mendayu-dayu, mengayun-ngayun, meliuk-liuk seperti itu, dan itu banyak digemari. Ini pada kenyataannya seperti itu. Ya. Tapi apakah itu bernutrisi juga, penuh gizi yang meliuk-liuk itu? Iya, nggak tahu yang menilai teman-teman ya. Tapi ini Mas, gimana ya? Pada akhirnya Mas, ketika kita bicara puisi itu menuliskan rasa, dan rasa yang paling kuat itu kan memang cinta, betul ya? Nanti ketika akhirnya itu ada ketarik ke ranah yang lebih kayak ada pesan lainnya gitu. Contoh ketika saya bilang sepeda tadi lah ya, contoh puisi saya yang dinyanyikan Mbak Ayu tadi. Ketika bicara sepeda itu sampai pertengahan itu orang apaan sih ini Putu, nulis sepeda aja lebay gitu kan. Cerita bayangin lihat sepeda membayangkan waktu kecil kepleset, jatuh gitu kan. Tapi setelah itu ada kata yang makanya saya suka Mbak Ayu itu menekankan itu di kayak refrainnya ya Mbak ya. Ketika luka itu sembuh oleh lupa. Jadi akhirnya di situ ada sesuatu yang ingin disampaikan. Mungkin gizinya di situ gizinya. Cuman kadang-kadang kan kita luput ya. Sebenarnya bungkusannya itu bungkusan agak lebay gitu. Ya. Tapi ada mungkin gitu kali Bang ya. Iya, dimengerti. Jadi secara tidak langsung memang unsur puisi itu ada dua, yaitu unsur fisik dan unsur batin. Jadi keduanya ini harus kolerasi, harus menyambung menjadi satu satuan yang menarik. Oke, lantas pertanyaannya yang sering teman-teman tanyakan itu pada saat kita menulis puisi, apakah harus langsung dipublis? Harus langsung dipublis. Artinya tidak diendapkan. Sementara Anda bilang, Mas Putih bilang ada masa jeda antara masa kini dan masa lalu. Ada kalanya puisi yang saya tulis tahun 2017, begitu saya baca di tahun 2020, kok semacam jelek gitu. Itu bagaimana Anda menyikapinya? Itu bagaimana yang paling bagus? Iya. Ini juga saya termasuk golongan yang langsung publish. Kalau Mas bertanya bagaimana saya termasuk jenis yang langsung publish. Jadi kalau teman-teman mengikuti Instagram saya, itu benar-benar fresh yang saya tulis langsung saya publish. Memang pada kenyataannya saya pernah mendapat kritik dari seorang teman di komunitas, Mas tolong deh Mas, kamu endapkan dulu, pasti hasilnya akan lebih baik. Cuman ya tadi kan kasusnya kayak Bang Arif ya Bang.
ketika diendapkan kelamaan mengendap, ketika diposting malah udah nggak relevan gitu. Jadi memang mungkin ya monggo saja sih kalau saya, atau gini mungkin Mas, boleh nggak saya ini ngambil, ini baru terlintas sekarang aja sih, karena kita puisi gawe ya. Bagaimana kalau di media sosial, monggo saja kalau ada yang mau langsung dipublish. Tapi nanti ketika kita akan naik ke cetak gitu, maka ini kan proses endapan. Jadi yang sudah terpublish tadi kembali diendapkan, apalagi ketika udah dilempar ke editor, kan dia dibongkar lagi sama editor kan, dibaca dengan versi editor. Mungkin jadi akhirnya tempatnya sedikit berbeda ya Pak ya. Ketika di media sosial itu main lempar, nanti perlahan-lahan diendapkan muncul dalam bahasa cetak. Mungkin begitu kali Pak. Nah, ini agak ketemu. Jadi artinya setelah menulis, bagusnya kita mengendapkan tulisan itu. Jadi kita sengaja menjauhkan diri kita dari antusiasme terhadap karya kita sendiri. Adapun berapa lama, 1 jam atau 1 hari, yaitu tergantung bagaimana orang tersebut bisa mempublish. Karena apa? Dengan mengendapkan itu, ya seringnya kita bisa menemukan kesalahan-kesalahan minimal, ada titik koma, ada titik mangsa yang belum disebut. Minimal kan seperti itu kalau diendapkan. Jadi artinya bahwa pengendapan nilai karya kita sendiri itu agar menjadi bagus dan enak dibaca. Jadi kalau setelah kurun waktu tertentu kita merasakan sesuatu beda dengan pembacaan pertama, pada waktu kita tulis, menciptakan puisi itu, berarti ada masalah dengan puisi itu. Kurang lebih begitu ya. Betul. Ada masalah. Pada saat dibacakan saat ini, ada yang beda, berarti ada masalah. Lebih dalam lagi, setelah kurun waktu tertentu kita merasa jijik dengan puisi kita sendiri, berarti puisi kita adalah puisi yang jelek atau puisi yang gagal. Lalu puisi yang terbaik bagaimana? Iya. Bagaimana puisi yang terbaik? Emang agak seru nih Bang. Saya langsung cerita aja contoh ya Bang ya. Ini nyambung dengan ketika Bang Arif cerita kenapa menang lomba cipta puisi itu ya. Saya termasuk nggak mencantumkan dalam bionarasi karena sebenarnya ada nggak terlalu ini saya surprise aja kok menang gitu. Itu contoh ini Mas, contoh saya mengirim puisi itu dan sebenarnya saya tidak terlalu yakin dengan puisi itu. Makanya ini memang agak aneh nih Mas. Saya tidak terlalu yakin dengan puisi itu, saya kirimkan, ternyata malah justru mendapat apresiasi. Jadi memang bisa jadi memang pihak lain itu bisa memandang dari sudut pandang yang berbeda. Dan itu tadi, jadi seperti yang kata Bang Arif, bahkan ketika kita melihat puisi kita jijik pun, jangan salah Bang, jangan-jangan ada orang yang membaca, itu menjadi sesuatu yang bagus. Jadi salah satu puisi, boleh Bang, saya bacain ya Bang Arif ya. Salah satu puisi yang bukan yang menang sih ini, tapi yang masuk ke lomba cipta sayembara Bang. Oh, yang sayembara, yang an ini ya. Ya. Ada pertanyaan, coba dibacakan Mas. Boleh ya, karena itu yang judul an ini ya. Sebenarnya puisi yang sangat personal Mas. Ini puisi untuk istri saya. Jadi sebenarnya personal dan saya itu main kirim aja, itu sebenarnya agak-agak malu gitu. Duh, kok malah masuk? Nggak apa-apa saya bacain. Loh, ini. Ya, silakan Mas. An, aku masih hafal garis wajahmu, seperti aku mengingat denah rumahku. Bahkan dalam pejam mampu kujelajahin. Bahkan saat padam mampu kuraih lilin di rak tubuh. Tak mudah lupa, karena tatap dekat itu berulang-ulang. Seperti mengeja huruf di kitab suci. Detail dan perlahan. Mata membuat jejak di setiap lekuk wajah. Jika jarak menarik paksa kita dari jumpa, maka saat pejam dalam padam, kutimba kenanganmu dari perigi imaji, kusekap erat dalam ingat, hangat rindu itu dalam dekap. Wah, jadi begini, rekan-rekan semuanya tadi menyimak Keren ya banget. apa yang Mas Putu bacakan ya. Jadi
saya bisa menangkap begini, bahwa puisi terbaik, ini menurut Mas Putu ya, puisi terbaik adalah puisi yang bahasa yang membangunnya. Jadi bahasa yang membangunnya. Diksi itu mengikat, membangun suatu konstruksi struktur sendiri. Satu, dan makna yang dikandungnya tidak pernah menjadi bagian dari masa lampau. Tadi ingat ada doa-doa. Tidak ada masa lampau. Ia selalu bicara, jadi begini, ia selalu bisa dikaitkan dengan masa kini. Dan bahkan dengan masa depan. Jadi puisi yang demikian ini cuma bisa dicapai dengan bakat. Pertama, dengan bakat ya. Yang kedua, dengan semangat. Tanpa semangat mustahil. Tadi dikatakan dalam Pemuda, Sumpah Pemuda itu. Dan yang terpenting adalah kecerdasan yang tinggi. Gitu. Jadi saya bisa menyimpulkan bahwa puisi yang terbaik tadi adalah menggunakan bahasa untuk membangunnya. Dan makna yang dikandungnya tidak pernah menjadi bagian dari masa lampau. Ia selalu bisa dikaitkan dengan masa kini. Siap. Nah, itu bagus kesimpulannya Bang Arif tuh. Mas Arif, aduh, saya hampir tidak bisa bernafas. Oh, durasi ya. Iya, kira-kira Mbak Rini? Ya. Kita sebelum ada pertanyaan, dipersilakan dulu Mbak Rini. Ya, oke. Untuk perform, silakan. Silakan Mbak Rini. Semakin malam semakin hangat soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Diantia Yahbi. Malam ini ingin membawakan 2 musikalisasi puisi berjudul Batu, karya Bapak Sultadi Rausum Bahri, dan Akar Ibu, karya Irawan Sandiawira Atmaja. Ya udah, saya langsung aja. Dengan 1000 gunung langit tak runtuh, dengan 1000 perawan hati tak jatuh. Hey, 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 yeah. Dengan 1000 sibuk sepi tak mati, dengan 1000 beringin-ingin tak teduh. Hey, 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 yeah. Siapa aku mengeluh? Mengapa jam harus berdenyut sedang darah sampai? Mengapa gunung harus meletus dan langit tak sampai? Mengapa perlu dikenakan sedang hati tak sampai? Mengapa tangan melambai, hey, hey, sedang lambai tak sampai. Kau tahu batu risau, batu kau
Batu, 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 batu. 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 Yang kedua, akad ibu. Ibulah yang menanam maka dalam tubuhku. Lewat napas yang diembuskan ke dalam denyut jantung. Sebelum kaki-kakiku bergerak mencari masa silam yang pernah diberikan ketika menjelang tidur. Semacam waktu yang berombak-ombak mengalir di dalam aliran darah, nadi dan urat syaraf. Memberikan kesadaran akan namaku yang fana. Bukankah yang melekatkan akan cinta yang wangi dari lidah ibu sebelum membuka kamar dan membiarkan cahaya masuk ke dalam ruangan. Ibulah yang mengeraskan akar di dalam pikiranku lewat malam yang akan berganti jadi waktu yang selalu memanggil nama, sebuah isyarat yang selalu dibaca. Akulah pohonmu dari tubuh nenek moyang. Ya, terima kasih. Keren banget. Luar Luar biasa. biasa.
Luar biasa. Lanjut Sis Ino ya, kita langsung Ya, ke sesi giveaway yang Udah, yang ditunggu. Terima kasih Para- banyak Mbak Rini. Sama-sama. Oke, lanjut Mas Arif. Ya, terima kasih Mbak Rini Dianti Ayah, luar biasa. Sesinya. Lanjut ya, kawan-kawan. Mas Putu gimana? Kita lanjut untuk pemberian giveaway yang sudah ditunggu-tunggu. Oke, Jadi teknisnya saya akan berikan pertanyaan, 2 pertanyaan sekaligus, 2 pertanyaan yang nanti kita beri kesempatan kepada peserta di malam hari ini. Kita bikin simpel aja nih Mas Putu, bahwa pertanyaan ini yang gampang saja. Jadi kita ketahui bahwa buku Kidung Para Pencari, penulis Mas Nugroho Putu, nomor ISBN buntut 20964, penerbit Alex Media Komputido. Terbit November 2020. Ini sudah dibedah buku di tanggal 21 November. Terbit November 2020, 21 November 2020 dibedah buku oleh Riza Alman Falutfi. Di tanggal 21 November sudah dibedah buku Kidung Para Pencari. Pertanyaannya, berapa halaman? Jumlah halaman buku Kidung Para Pencari. Silakan. Berapa jumlah halaman buku Kidung Para Pencari? Saya Bang Ya. Arif. Oke, itu ada Mbak Ayu ya? Kalau nggak salah 137 halaman. Bagaimana? Benar nggak itu? Salah. Benar nggak sih? Salah. Salah ya? Aduh. Ada lagi kalau masih terlalu yang sedikit. mau jawab Silakan, ada raise yang hand, lain? boleh raise hand ya. Saya 138. Mbak Iis 138, benar nggak Mas Tidak Putu? termasuk halaman depan. Tidak termasuk 138 tidak termasuk halaman depan. masih tidak termasuk yang gambar ya apa ini ya. Ini sudah punya bukunya itu. Halaman yang setelah cover itu ada 3 halaman. Berarti 138 sama 3 1. Gimana Mas Putu? Jadi- Benar nggak? Ya, kalau di saya masih salah. Jadi memang di sini Salah. iya masih salah. 138 masih salah. Masih ada kesempatan. 141 berarti, Pak. ada yang jawab lewat chat. 142. 142. Hampir benar tapi masih salah. Sudah mendekati hampir salah. Aduh. Silakan. Ayo. Kan bisa Google. Itu buku gampang, itu di Shopee juga ada, di Tokopedia juga ada. Itu kan jelas buku jenisnya Kidung Ada yang Para jawab Pencari. 143, 144. Jadi berapa halaman? Berapa halaman? Silakan rekan-rekan. Ayo durasi ya. Udah ada yang jawab tuh, Mas. Di Iya, chatting tadi ada ada yang betul. 141, 145, 141, 143, 145, 144. Ada semua. Yang mana yang Mas dulu yang betul? Pas sudah ada yang betul belum? Jadi yang mana yang betul? Ada yang betul, tadi ada yang betul, ada yang jawab betul. Seharusnya Soalnya diberi dijawab clue-nya semua dong, nih. Bang Arif. Seharusnya diberi clue dalam arti mana yang dihitung, mana yang tidak. Jadi ketahuan. Seperti cover atau apa itu tidak dihitung. Acuannya pada list. Acuannya. Jadi acuannya pada list itu termasuk cover berarti, termasuk cover karena ini di listnya buku Kidung Para Pencari, penulis Nugroho Putu, nomor ISBN buntut 20964, penerbit Alex Media Komputido, tanggal terbit November 2020, jumlah halaman titik, kategori sastra, berat 155 gram, jenis cover soft cover. Yang dipertanyakan tadi jumlah halaman titik-titik itu. Tadi ada yang betul, ada yang jawab betul. Mas Putu tahu. Ya. Dan Mas Putu mungkin tahu siapa yang betul menjawab betul tadi. Berapa Mas yang betul supaya kita bisa tahu?
Bentar Mas, aku tak ngecek. Takut salah aku jadinya. Aduh. Yang mana Mas Arif? Ini masih tak cari. Ya tentunya yang betul adalah jumlah 144 halaman. Nah, 144. Berarti yang 144 halaman memang termasuk cover tadi. 144 Yang itu tadi siapa Berarti tuh? kalau 142 cover depan belakang nggak akan terhitung kan? Mbak Emma ya. Mbak Emma. Mbak Emma. Mbak Emma Kusumawati, betul ya? Oh iya Mbak Emma, betul. Oh iya, betul, heeh. betul. Ya. Ya betul Mbak Emma. Ya, Oke, selamat buat Mbak Emma. selamat buat Mbak Emma. Nanti bisa menghubungi Sis Inoksan ya untuk alamat pengiriman. Lanjut durasi kita ini. Pertanyaan yang kedua, ini menarik kalau ada menyimak. Jadi Mas Putu mengatakan bahwa ada teknik seni permukaan dan seni kedalaman, di mana dapat ditafsirkan sebagai bangunan mencipta puisi masa depan. Pertanyaannya, puisi masa depan yang tadi diuraikan itu yang bagaimana? Silakan. Silakan rekan-rekan bisa chat. Puisi masa depan itu yang bagaimana? Puisi yang relevan di setiap zaman, betul tidak ini Mas? Ya, Lejar. ya, otomatis relevan. Artinya sejalan dengan moto dari Mas Putu yang penuh apa itu. Berarti pemenang keduanya Mas Jadi Lejar. puisi harus puisi harus bagaimana? Oke. Kita sudah dapat 2 pemenang, Mas Arif. Masih ada lagi enggak? Iya, iya. Sudah dapat 2 Mas- pemenang ya. Mas Lejar ya, yang kedua ya. Udah jawab di Ya, chat. Oh, yang Mas kedua. Lejar. Oke. Ya. Oke. Kalau begitu kita masuk sesi berikutnya Mas Putu, sesi tanya jawab ya kalau nggak salah Sis Ino ya. Ya, oke. heeh. Silakan barangkali Silakan dari- peserta bareng. Tadi Mas, ini udah ada yang nanya di chatting Mas. Pak Umar ya? Bang Umar ya. Bang Umar, terus ada Mas Mbak Ayu nanya. Saya masih kesulitan baca ini. Atau langsung dijawab saja Mas Putu karena biasanya langsung ke narsum. Langsung ke narsum. Ayu udah angkat tangan nih. Ke Mbak Ayu dulu. Mbak Rahayu. Mbak Ayu atau Siapa? Saya kah? Boleh. boleh. Saya ada 2 pertanyaan nih Kak Putu. Pertama, apakah nggak ada ketakutan gitu bahwa nilai-nilai sastra yang asli justru tergerus oleh zaman? Karena kan kalau kita ngelihat realitanya, misalnya nih banyak para penulis muda, penyair-penyair muda itu kan kalau bikin puisi, kalau kita memperhatikan, maksudnya kalau kita orang yang suka membaca karya-karya dari penyair-penyair lama gitu, itu pasti akan beda hasilnya dengan penyair-penyair di zaman sekarang gitu. Maksudnya yang berkarya di zaman sekarang. Nah, itu sebenarnya kalau ini ada nggak sih ketakutan gitu bahwa nilai-nilai sastra yang seharusnya puisi yang sebenarnya gitu itu bisa tergerus oleh zaman karena ada pergeseran itu tadi. Terus yang kedua, apakah menulis itu sebenarnya perlu sebuah idealisme atau mengikuti tren pasar? Mungkin itu aja dulu. Terima kasih. Wow. Gimana Bang Arif? Mau langsung dijawab nggak Pak? Langsung saja. Iya langsung ke Mas Putu langsung Mas. Siap. Terima kasih Mbak Ayu. Yang pertama ketakutan ya. Ketakutan bahwa akhirnya nilai-nilai sastra itu tergerus oleh puisi-puisi gawai lah gitu mungkin ya. Puisi-puisi anak sekarang. Kalau ini pertanyaan pada saya pribadi, saya pikir tidak perlu takut ya. Jadi sebenarnya kan kasus sastran itu sesuatu yang sangat lama dulu sudah ada gitu ya Bang Arif mungkin lebih tahu secara sejarah. Artinya sebenarnya dalam sejarah hidup manusia itu, tadi kalau kita merujuk ke bagaimana penciptaan Tuhan pun gitu, saat awal tuh memang kelebihan kita sebagai manusia itu adalah kata-kata dan kata-kata dengan bahasa yang tinggi atau kita bahasa yang nyebutnya itu sastra itu kan sebenarnya sudah ada. Lalu ketika ada gaya-gaya milenial di puisi gawe yang
mungkin asal tulis, asal mengungkapin perasaan itu bisa jadi apakah ketakutan mengganggu? Saya pikir nggak perlu, karena tadi terjaga sebenarnya dengan teman-teman yang memang menggeluti dunia sastra, atau masih ada kampus Fakultas Sastra Bahasa Indonesia, atau ada komunitas-komunitas yang masih serius membahas itu. Karena gini, saya berkeyakinan gini Bang Arif, mungkin ini memang agak terlalu longgar ya, tapi saya berkeyakinan bahwa demokrasi, mohon maaf ya Mbak Ayu ya, ini seperti mengulangi kemarin malam nih Mbak Ayu, obrolan kita. Jadi sebenarnya demokrasi itu lahir karena ada kesadaran kita sebagai masyarakat, sebagai manusia, kita itu memiliki wisdom, memiliki kebijaksanaan komunal di kepala kita untuk hal-hal yang baik. Saya termasuk yang menganggap kenapa demokrasi itu lebih awet ya dalam mengatur dunia saat ini gitu, karena demokrasi ini lahir karena kesadaran itu. Jadi ada kebaikan dalam diri kita. Begitu juga dengan sastra itu. Jadi seni secara umum. Kalau dalam bahasa namanya seni sastra. Seni sastra itu terjaga karena kita itu sebenarnya memiliki kebaikan dalam kepala kita, dalam yang mungkin nggak tergali aja Bang. Contoh ya, kalau kita tahu seperti apa sih Chairil Anwar. Chairil Anwar ini kan binatang jalan sebenarnya. Dia nongkrong, dia di stasiun, dia kehidupan malam dia jalan. Tapi dia menenteng buku kemana-mana, dia baca buku itu. Artinya sebenarnya dengan yang sangat, mohon maaf, kehidupannya ya, jadi kok bisa ya orang seperti Chairil, si binatang jalan itu masih tetap menjaga nilai-nilai sastra, bahkan dia menjadi pionir angkatan 45, karena ada buku gitu. Karena itu mungkin ketakutan yang tadi disampaikan Mbak Rahayu, kita tidak perlu takut jika kita tetap menghidupkan tradisi literasi, tradisi membaca di kehidupan kita. Mungkin benar-benar kita bisa ada ketakutan selama kita itu berhenti membaca. Mungkin kayak pas anak-anak sekarang puisi gawe itu tidak membaca lagi, itu bahaya. Tapi selama dia masih merujuk pada literasi, saya kok berkeyakinan semua akan ketemu pada akhirnya. Ya, artinya begini. Jadi artinya saya melengkapi Mas Putu, artinya bahwa tidak perlu risau, tidak perlu takut. Pada akhirnya puisi itu begitu dipublis, begitu dilahirkan, begitu dikeluarkan, dia akan mencari nasibnya sendiri. Itu bagaimana nanti dia bisa berkembang, bagaimana dia bisa dinikmati sepanjang zaman, itu tentu berasal dari awal kita menulis. Karena kan kita tahu bahwa karya sastra itu adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran kehidupan yang dapat membangkitkan pesona dengan alat bahasa dan dapat dilukiskan dalam bentuk tulisan, teks. Acuannya itu saja. Jadi entah dia akan tergerus dengan zaman, biarkan saja. Contoh Chairil Anwar sampai sekarang, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, luar biasa, ada di Leiden, Belanda. Kurang lebih begitu Mas Putu ya. Betul. Lanjut yang kedua tadi Mas Putu. Bagaimana penulisan? Karena yang kedua ini sebenarnya nyambung dengan pertanyaan pertama. Bagaimana antara pasar dan idealis ya, Mbak Ayu ya? Ya. Itu mempertimbangkan pasar atau idealis. Nah ini juga menarik, Mas. Saya termasuk yang suka membahas apapun dengan koordinat kartesius itu ya. Ketika kita dalam dua sumbu gitu, kalau di matematika kan ada sumbu X, sumbu Y gitu. Maka kalau katakanlah sumbu Y itu adalah idealisme kita terhadap karya sastra, keunggulan sastra kita gitu. Lalu yang misalnya yang horizontal, sumbu X itu adalah pasar misalnya. Maka kita akan menemukan titik equilibrium kan, titik tengahnya, keseimbangannya. Jadi sebenarnya ketika pertanyaan apa pertimbangan pasar atau idealis, itu sebenarnya kedua-duanya merupakan sumbu yang saling menarik. Mengapa? Karena kalau hanya berpikir satu, misalnya saya mah tinggal tulis, saya ingin idealis gitu. Terserahlah orang mau ngomong apa dengan karya saya misalnya gitu. Pada akhirnya kan tidak dinikmati orang lain gitu. Kan itu jadi masalah gitu. Artinya gini loh. Kalau dalam dunia peradaban ini kan harus diserahkan. Peradaban ini kalau misalnya untuk para penyair itu kan tinggal di misalnya gitu, anggaplah dia tinggal di langitan gitu ya. Tapi kan dia harus menurunkan kan, meningkatkan ini menjadi peradaban yang diterima oleh semua orang kan. Nah, karena itu tetap harus mempertimbangkan sebenarnya orang itu mengeluarnya kemana. Karena tadi itulah alasan mengapa saya menukil beberapa penggalan puisi yang menjadi film, puisi yang menjadi lagu dalam paparan saya tadi. Karena menurut saya yang harus dilakukan oleh para
penggiat sastra saat ini menurut saya nih, itu tetap mempertimbangkan bagaimana kondisi anak sekarang. Contoh nih misalnya drama Korea, Bang. Mohon maaf nih Bang ya, Bang Arif. Karena drama Korea ini luar biasa. Saya itu ngomong dengan anak saya, dengan teman kantor, semua paham ketika bicara ibu-ibu khususnya ya. Tiba-tiba drama Korea ini menjadi bahasa universal. Kalau ngomong siapa? Konduksin, tiba-tiba nyambung, semua ngerti gitu. Mungkin kalau kita yang cowok-cowok atau komunitas sastra mungkin apaan sih gitu. Tapi dalam prakteknya orang akan paham. Oh, nah karena itu bukan saya mau narik ke wilayah itu ya Korea, tapi apa sih yang dilakukan mereka? Apa sih yang dilakukan film-film drama yang begitu itu? Saya ngelihatnya pada kemampuan dia mengangkat suasana-suasana politik dalam tayangan yang populer. Kita tidak harus lari ke sana arahnya, tapi kita melihat, oh, kenapa nggak kita capture gitu, kita tarik. Contoh ya Bang ya, ketika dia mengambil satu tema yang lagi dramatis, pengungkapan cinta gitu, dalam film-film drama Korea itu, dia mengambil Angel dari beberapa titik dalam sudut pandang yang dramatis, dan dia diulang-ulang sampai ke episode berikutnya ketika kelas balik ditarik lagi. Itu kan sebenarnya seperti puisi kita. Kan? Ketika puisi itu mengangkat, mohon maaf tadi saya menukil puisi An saya tadi ya. Saya mengangkat rak-rak buku ketika rumah kita mati lampu, apakah tangan kita masih mengenal di mana lilinnya. Itu kan sebenarnya suasana-suasana politik. Ketika kita listrik mati tanpa cahaya pun kita tahu posisi rumah kita. Begitupun saya memahamimu gitu kan. Karena tanpa aku memaafkan, aku bertemu kamu itu udah sepanjang hidupku. Jadi aku akhirnya mengerti. Kan itu jadi romantis kan. Gitu. Jadi akhirnya memang menurut saya dua sumbu itu dua sumbu yang tidak bisa kita pungkiri, harus dipandang. Harus tetap karena saya sering ini juga nih, mohon maaf ya Bang ya, kalau di komunitas sastra itu sering ada ironi gitu. Ketika kita ngumpul nulis puisi, bikin antologi, ternyata yang baca kita juga gitu. Kita yang beli kita aja gitu. Ya memang mungkin begitu ya cara pola. Tapi kan kita harus berpikir bagaimana karya kita itu bisa dinikmati oleh masyarakat lebih luas gitu. Karena itu mungkin forum malam ini menjadi menarik, ada musikalisasi, mungkin ada Abang Arif yang dramawan gitu, teatrikal, bisa jadi mengemas bagaimana apa produk-produk kita ini menjadi produk yang bisa Iya. Artinya memang sejalan dengan yang Mas Putu sampaikan, keterkaitan dengan film memang karena ada unsur politik di sana. Bob Dylan sendiri kan kita tahu, dia musisi. Dia penyanyi. Bagaimana ceritanya 2016 bisa mendapatkan Nobel Sastra ini? Bagaimana, apa yang salah? Padahal dia musisi, cek aja literasinya. Bob Dylan 2016. Jadi artinya karena ada politisasi di dalam syair-syairnya itulah akhirnya timbul. Jadi saya bisa sedikit menangkap bahwa yang dimaksudkan oleh Mas Putu ini puisi-puisi ke depan ini jauh lebih pendek. Atau seperti itu. Jadi puisi yang panjang-panjang itu bikin bosen. Waduh, kayak apalagi puisi narasi, puisi esai. Jadi saya tangkap kayak drama-drama Korea itu pendek sebetulnya. Angelnya dari kanan kiri karena diulang-ulang. Aku mencintaimu karena kau tak pernah pergi. Dan aku di situ ada selalu pada saat kau menderita. Misalnya. Jadi pendek. Apa seperti itu ya? Ya Mas Putu ya. Jadi ke depan nanti arahnya akan seperti itu ya. Jadi betul. Bagaimana tinggal para penyair bisa mengolah ini semua. Ya contoh, saya bisa katakan bahwa saya sepakat dengan Jos Rizal Manua. Sebetulnya lagu itu adalah puisi kayak pelangi, alangkah indah. Merah, hijau, kuning. Di langit yang itu puisi memang. Bahkan semacam quotes pendek pun kayak sloganisme itu unsurnya puisi juga. Kayak misalnya mengatasi masalah tanpa masalah. Kan gitu. Terus kaos-kaos juga kan banyak kata-kata pendek itu juga puisi. Arahnya ke sana ya Mas itu ya. Ke depan ya puisi kita ya. Begitu. Ya kurang lebih begitu Mbak Ayu. Ada lagi, ayo durasi waktunya yang dipertanyakan. Sebelum kita menampilkan ini Sis Ino ya, peserta yang ingin tampil membacakan puisi. Ya, kita barangkali memberi 2 kesempatan atau 1 kesempatan bertanya lagi nih. 1 boleh 1? 1 saja ya, 1 ya silakan. Ya. Masih diberi kesempatan untuk bertanya ke Mas Nugraha Putu. Izin tanya. Ya, silakan Mas. Boleh, silakan langsung saja Mas Umar. Terima kasih Mas Arif. Selamat malam nih Bang Putu. Ini apa
pedoman utama untuk puisi lama menjembatani ke puisi baru. Apa pedomannya? Karena begini, kalau menurut saya, sejarah-sejarah tentang puisi itu kan ada di puisi lama. Setidaknya tidak perlu kita tinggalkan begitu aja tanpa ada pedoman. Nah, ini pedomannya seperti apa untuk kedepannya? Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya adalah puisi-puisi yang saat ini kita harus ada karakter tersendiri yang mana ada beberapa karakter yang harus kita miliki. Pertama, karakter kebangsaan. Kita mempunyai jiwa kebangsaan dan untuk mengangkat budaya-budaya daerah ataupun apa, itu tugas untuk kita angkat sebagai puisi ke depan. Kedua, Ya, jadi dua pertanyaan saja Mas Umar. enggak, nanti ini urutan. Jadi karakter kebangsaan, karakter kejujuran. Nah, ini mengungkapkan, jadi enggak cuman istilahnya membuat hoak atau apa segala macam puisi itu. Jadi kalau dulu mungkin memakai imajinasi, tapi kalau sekarang real. Itu. Iya, Nah, ya, terus bisa dimengerti. karakter yang ketiga adalah karakter bertanggung jawab. Karakter bertanggung jawab adalah karya-karya yang harus kita pertanggungjawabkan. Dan karakter yang keempat adalah berani berinovasi. Berani inovasi, merubah segala macam chip-chip yang itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Dan yang kelima adalah mari kita duduk bersama, saling memahami, saling belajar, saling menginikan. Nah, bagaimana untuk menyikapinya itu untuk karakter untuk masa depan itu? Ya, silakan baik. Bang Arif. Terima kasih. Ini baik durasi ya. Tadi yang pertama adalah kaitan dengan puisi lama dengan puisi baru. Mas Putu sudah menjelaskan detail itu bahwa di sana banyak terjadi perjalanan waktu, lintas antar generasi. Jadi ada periodisasi. Jadi contohlah pada saat puisi lama itu lahir, itu yang diangkat bentuk-bentuk dari puisi itu adalah bagaimana pertentangan adat antara yang tua sebagai representatif sebagai kaum tradisionalis dengan yang muda sebagai representatif kaum modernis. Itu banyak itu. Kayak seperti Ajab dan Sengsara atau Siti Nurbaya. Karya-karyanya atau puisi-puisinya selintas dengan pertentangan adat antara yang tua dengan yang muda. Lantas, bagaimana dengan romansa? Pada saat itu ada romansa. Lantas berikutnya langsung ke Khairin Anwar, ke angkatan 45 itu kan sudah jelas alurnya. Bahwa disitulah banyak generasi-generasi karena agak ke Belanda-Belandaan, masuk aliran sufisme, masuk aliran macam-macam lah. Di situ ada surrealis juga masuk di situ pelan-pelan sampai dengan tahun 66. Sebelum itu kita dijembatani oleh Habib Yasin. Kita tahu itu ada Habib Yasin sebagai jembatan antara 45 menuju ke 66. Dari 66 langsung ke 70, ini sudah mulai semakin berbeda lagi. Artinya perjalanannya itu sangat konstan. Sehingga dari yang kita hanya menulis di gua, hanya langsung di daun, langsung di kain, bahkan dicetak, sekarang pun sudah tidak ada cetak lagi. Kita sudah elektronik, bertransformasi antara dunia cetak ke digitalisasi. Yang kedua itu jelas sudah dijawab semua dengan Mas Putu. Kan kita tadi kebangsaan ada Sumpah Pemuda di sana. Tentu sudah dijawab. Walaupun 5 poin masalah kejujuran, kita ambigu dalam menulis puisi. Oh, dirinya tidak seperti itu dituliskan tidak seperti itu. Ini kan Plato banget. Plato mengatakan bahwa kita kan tahu itu, mimesis dari Plato itu bahwa seniman atau penyair itu lebih rendah daripada tukang bangunan, pembuat. Jadi karyanya nggak jelas, hanya mimpi saja. Menurut Plato kan ini jelas seperti itu. Tetapi tidak bisa serta-merta dipegang karena juga Aristoteles juga membantah soal itu.
Ada wujud karyanya kalau tukang bangunan. Itu loh, saya bikin kursi. Itu loh, saya bikin meja. Lah kalau penyair, mana? Itu konsep Plato. Saya pikir itu tidak berkembang lagi. Seperti ini tanggapan saya. Mungkin Mas Putu akan menambahkan. Sedikit aja sih. Makasih Bang Umar. Terkait pedoman tadi mungkin memang sebenarnya tadi udah jelas dari bahas singgung Mas Arif ya. Tapi ada yang menarik gini Bang. Ada komunitas-komunitas sastra yang memang mungkin lahir dari kekhawatiran tadi. Apakah yang menghubungkan antara yang lama dan yang baru? Yang akhirnya kok mereka, contoh nih saya sebutkan satu, kayaknya ada anggotanya di sini juga, saya juga aktif di situ. Ada namanya kelas puisi alit. Dia itu kelas puisi yang mengangkat tema-tema haiku, pantun, karmina, sonian, apalagi itu, gurindam ya, beberapa puisi lama itu digali kembali Bang Arif. Ini kan menarik Bang Umar. Jadi sebenarnya memang kita tadi puisi gawe lah ya, tapi ternyata masih ada kelas-kelas puisi yang memang konsentrasi di situ. Dan yang menarik itu melahirkan jenis puisi baru. Contoh sonian Bang, sonian itu baru itu kan Bang Soni dulu yang mengges. Ada polanya gitu, saya juga nggak hafal itu. Itu kan hal baru yang lahir dari mungkin setelah ada haiku, ada pantun, ada karmina. Dan ternyata itu kan terus berkembang. Yang akhirnya memang pada akhirnya ujungnya itu pada kenyamanan di telinga. Jadi sebenarnya ada rima di situ. Dan itu nanti tinggal artinya tetap terjaga, insya Allah tetap terjaga. Terkait dengan kejujuran tadi memang ini sih Bang. Bukan kejujuran saja ya. Lima karakter tadi saya pikir itu masukan yang menarik ya. Tadi saya catat juga. Artinya itu bisa menjadi, itu yang memang harus kita jaga dan itu menjadi inspirasi kita bersama, ngejaga bahwa agar puisi kita benar-benar menjadi jembatan. Jadi tidak sekedar dituliskan gitu, tapi itu benar-benar jembatan yang menjaga peradaban kita sebagai satu bangsa. Mungkin itu kali Bang ya. Ya, betul. Terima kasih, betul. Bang. Terima Ya. kasih. Cukup ya Mas Umar ya, mewakili Ya, dari cukup. pertanyaan Anda Mas Umar ya. Cukup. Terima Ya. kasih. Oke, selesai sudah, langsung saya kembalikan ke Sista Inoksan untuk mempersilahkan peserta yang ingin tampil. Silakan, Sis. Baik, terima kasih sekali diskusinya Mas Putu dan dimoderatori oleh Mas Arif. Benar-benar jadi nutrisi malam ini. Amin. Saya jadi kenyang, serius ini kenyang. Oke, selanjutnya seperti yang sudah saya janjikan, ada slot waktu untuk para peserta yang ingin unjuk kebolehan dan kami, para panitia, menyediakan 2 buah buku lagi untuk yang bersedia tampil malam ini. Silakan, ada yang bersedia? Mbak Iis. Baca puisi nih ya Bu ya. Boleh baca puisi, boleh musikalisasi, silahkan. Oh baik itu. Saya mau baca puisinya Pak Putu yang Semesta Berkata. Boleh ya Pak ya? Semesta berkata. Semesta seperti terus berkata-kata untuk kita. Pesan-pesan dari Pencipta menjadi pengingat atas yang kita lupa. Saat kita salah arah, semesta bentangkan peta. Tapi tak semua kita baca. Tanda-tanda itu sebagian hanya jadi bahan canda. Isyarat-isyarat itu sebagian hanya dibiarkan berkarat. Kesombongan membimbing kita untuk abai, rasa hebat diri memendamkan kita dalam labirin dosa. Sampai kapan? Semesta seperti terus berkata-kata untuk kita. Pesan-pesan dari Pencipta menanti kita tersengat ingat untuk kembali menunduk dalam memeluk nurani erat. Temanggung, 11 November 2019.
Wah, keren sekali Pak Iis, luar biasa. Ternyata. Saya tuh sangat suka dengan ini ya, ciri khasnya Pak Putu itu di puisinya itu seperti ini. Menanti kita tersengat ingat. Nah, itu mungkin nggak ada di penyair yang lainnya. Suka menemukan diksi-diksi yang menurut saya memang keren gitu. Dan sampai sekarang saya belum yang seperti itu. Sukses selalu ya Pak ya. Secret admirer ini. Oke, masih ada satu lagi buku yang kami sediakan. Barangkali masih ada yang ingin tampil, silahkan. Jangan sia-siakan buku itu. Nanti kembali ke Mas Lutfi. Sayang sekali. Halo tuh. Halo mau tampil apa tuh? Udah. Halo, mau tampil halo? Saya hitung sampai 5 ya. Kalau tidak ada kita tutup. Tapi sebenarnya sayang banget. Pak Lejar, Pak Lejar. Tadi yang belajar Pak Lejar. Mau dilelang kan bukunya. Oke, silakan. Iya, dapat ya. Ayo, monggo Pak Lejar, silakan. Cek. Ada nggak suara saya? Ada. Duh, anak saya udah tidur. Ya bacanya bisik-bisik. Ini karena belum punya bukunya Pak Putu, boleh puisi yang lain? Boleh, puisi sendiri pun silahkan. Bukan sih, puisi kawan saya. Puisi saya? Bukan. Puisi teman saya, namanya Yanuar Mustafa. Judulnya Acak pada sebuah kontemplasi. Selinting rokok guna selilit. Selilit pakai rokok. Sorjan berlurik larik. Larik melurik di sorjan. Ampas pada cawan kopi. Cawan kopi penuh ampas. Jaket basah keringat. Keringat membasahi jaket. Selinting. Sli. Lit. Lu. Rik. La. Rik. Ampas. Kopi. Ja. Ke. Riket. Ngat. Pada kopi, kutemukan hidup yang tersisa dari orang lain, yang oleh para penyair menganggapnya sebagai bahasa kehidupan. Pada kepul asap rokok, kutemukanmu sayang, yang olehku kubahasakan menjadi keindahan tiada banding, meliputi keindahan yang ada. Memujamu sayang, mungkin seperti seorang hamba, sebab di matamulah kutemukan sinar Tuhan, dan dalam Tuhan kutemukan sukmamu. Rindu kelabu sepekat kabut menutup celah tembalang. Sepekat itu hingga napasku kini
bertiupkan rinduku padamu, berembuskan gelora yang menderu. Selinting rokok guna selilit, selit pakai rokok, selinting selilit, sorjan berurik, larik, murik, sorjan lurik, larik, ampas pada cawan kopi, penuh ampas kopi, jaket, basahi keringat, basahi jaket, jakeri. Ket. Ngap. Lalu, pada acak mana mantraku tergantung. Depok 2017 sampai dengan 2018. Karya Yanuar, judulnya Acak pada sebuah kontemplasi. Terima kasih. Keren. Keren luar biasa. Saya seperti terhanyut. Mas Lejar, puisinya banyak dimensinya tuh, hebat, keren. Aduh. Kapan saya bisa membaca puisi sekeren itu ya? Iya. Pakai berapa dimensi dia main. Luar biasa. Jadi Umar yang baca. Abang Umar bacanya mabok. Baik. Jangan nakal ya. Layu sapan ya, Man. Baik. Sesi ini sesi yang luar biasa. Banyak sekali yang bisa kita dapat, baik dari puisi, dari wawasan yang diberikan oleh Mas Putu, Mas Arief, kemudian penampilan yang diberikan oleh Mbak Ayu, Mbak Rini, kemudian juga Mbak Iis, Mas Lejar. Aduh, saya ingin nggak selesai acara ini, lanjut sampai besok gitu. Tapi nggak mungkin ya, ada pesta yang tak usai. Puisi sebagai jembatan masa lalu menuju masa depan akhirnya membawa kita sampai pada tagline, puisi adalah nutrisi, di mana di sana tersirat harapan agar puisi akan terus bertumbuh dengan nutrisi yang sehat sehingga mengarah pada bentuk puisi masa depan yang lebih baik dari sekarang. Terima kasih untuk semuanya. Mas Nugroho Putu tentu saja yang terutama yang sudah membagikan banyak hal kepada kita. Mas Arief yang sudah bersedia untuk menjadi moderator acara kali ini. Mbak Rahayu dengan suaranya yang luar biasa. Mbak Rini, kapan-kapan saya pengen belajar bagaimana bisa memusikalisasi puisi, entah kapan nanti. Itu juga kalau Mbak Ayu dan Mbak Rini bersedia mengangkat saya jadi murid. Kemudian Mbak Iis dan Mas Lejar yang ternyata good. Saya jadi berpikir suatu saat nanti kita bikin acara pembacaan puisi dan musikalisasi sajalah gitu, bisa menghibur sepanjang malam tuh. Kemudian selamat untuk yang sudah memenangkan buku-buku yang kami siapkan, yaitu Mas Lejar, Mbak Emma, dan Mbak Iis. Mas Lejarnya dapat 2 karena mau dilelang satunya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Dengan demikian kita akhiri acara kita kali ini. Secara formal kita tutup yang sekarang, tapi bagi yang masih ingin beramah tamah, kami persilahkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpuasa bersama nggak nih? Oh iya, boleh. Nyalain videonya dulu. Ya, diharap nyalain video dulu supaya kita bisa berfoto bersama. Ya, siap. Laudra mana Aludra? Kalah. Alu mana Alu? Lu malu-malu ya. Buriami. Waduh, Buriami dari Malang nih, matur nuwun Bu. Sudah siap. Mana nih, udah semuanya lah.
Bu Emma mau nyalain video nggak Bu Emma? Bu Emma juga. Mbak Dwi, kenapa Mbak Dwi belum di on juga? Udah di atas Di atas bantal. Mbak Sampai Emma, nangis ya Mbak Mbak Dwi. Emma, monggo Mbak Emma. Saya di kuliah, maaf ya. Nah, yang mana yang lain nih? Udah semuanya? Oke. Bu Riami? Oke, Bu Riami kedap-kedip. Kedip-kedip. Mas J, Mas Kamajaya. Oke semuanya. Oke. Siapa yang foto? 1, 2, 3. 1, Screenshot 2, ya. 3. Iya. Salam literasi. Bu Rini ya, Mbak Rini kayaknya nanti itu Mbak Ayu kayaknya pengen peralatannya itu udah canggih kan. Tuh beli gitu Mbak Ayu. Minta sama yang orang pajak Mbak Ayu. Banyak cara orang pajak itu. Jangan ngomporin Mbak Mai. Oh lo nanti Iya. mau beneran. PR-nya lumayan gede loh Bunda. Ya memang tadi mau tak tanyakan, cuman takut durasinya itu. Kesibukan keuangan, iya. Kesibukan keuangan itu luar biasa, akuntansi itu. Diintip tuh sama Mbak Mai SPJ-nya. Bagian apa, Mas Putu? Saya di penyuluh Bu. Saya penyuluh pajak. Apalagi penyuluh, uang lapangan loh. Oh iya betul itu. Ya karena Apalagi penyuluh di itu kan Cakung, Bu. kerjanya ngomong, baca puisi lah di depan wajib pajak. Ya. Di Cakung kan banyak ini apa industri. Itu Ya. wajib pajak besar. Dulu SPJ. Luar Awan biasa Mbak itu. Uni. Tinggal Ya, di Bang Palak Umar. aja. Kawan itu Alex Julianto. Para perpajakan juga dia. Di mana Pak tinggalnya Pak? Tinggalnya di Tangerang. Oh, Mas Arif Yulianto ya? Alex Julianto. Oh Alex ya, mungkin belum pernah kantor kayaknya. Kalau Mas Arif Apalagi orang Yulianto Bengkulu itu ya, di Putu. ini Mas, Nggak di pernah perbendaraan Mas. Perbendaraan ini. Iya. Gimana Mbak Mei? Kaino di Apalagi atau orang genap. Bengkulu omongnya. Nggak pernah sekantor Izin, kan? izin. Tapi satu instansi. Satu instansi betul. Izin. Jadi siapa nih yang buka harga untuk satu buku ini? Teganya. Dibuka di sini pun. Suara Mas Lejar emang mantep ya. Mantep. Keren banget terus. Mas Lutfi, Berapa mana Mas dimensi Lutfi? itu? Mas Lejar, berapa dimensi Mas itu? Lutfi, besok kita bikin ini aja, pembacaan puisi dan musikalisasi puisi aja. Jadi kita Ya. akan dihibur banyak orang. Oke, Sepanjang 2 puisi jam. gitu Bu ya. Iya, parade puisi. gitu, kayak gitu. Nah, boleh. Atau buat event 28 Oktober. Udah tua. Atau pas ulang tahunku, ulang tahunku. Hadiahnya apa? Eventnya buku lagi. Ya. Nah, orang pajak lah itu sponsornya, pasti. Biar ya Sponsornya Lutfi. sekali-kali lah. Sekali-kali jadi media partner itu. Komunitas perpajakan itu. Oke. Tadi kepingin punya dapat bukunya Putu tadi. Oke, bisa diatur lah Bu. Beli aja di Mas Lejar. Tukar barter Putu, barter. Bater. Barter sama SPJ. Bisa aja Bunda. Mohon izin ya. Saya live ya. Mau lanjut malam mingguan ini. Wes. Kita malam minggu. Terima kasih sekali ya. Oke. Pak Umar. Makasih banyak. Ketemu lagi. Sama sukses ya Putu. Terima kasih Mas Putu. Ya, Sami-sami, sukses Bang selalu Arif. buat Anda. Siap, Ya, amin. salam buat keluarga. Ya, Amin, siap, amin. Mas Putu. Oke, sampai jumpa lagi. Siap. Makasih banyak.